Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syarifuddin dengan nomor induk mahasiswa 18040301129. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Prototype Sistem Absensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan menggunakan Face Recognition berbasis Internet of Things. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Asep Hardianto Nugroho Eskom Mkom dan Ibu Siti Muryana Eskom Mkom. Latar belakang. Lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu di SMP Negeri 89 Jakarta, di mana para pendidik dan tenaga kependidikan selalu datang untuk absen di pagi hari, dan pada sore hari mereka absen untuk pulang menggunakan sistem sidik jari. Menurut Ahmad Septianto, absensi sidik jari masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain susahnya pembacaan jari ketika jari terkelupas, minyakan dan sensor yang kotor atau tertutupi debu juga sering menjadi penyebab errornya absenan saat mengidentifikasi jari. Dan solusi untuk mengatasi kekurangan dari fingerprint system adalah dengan menggunakan face recognition system. Karena setiap manusia memiliki wajah, maka kita dapat mengatasi kekurangan yang ada pada sistem sidik jari dengan menerapkan face recognition system. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem absensi menggunakan pengenalan wajah serta membantu meningkatkan kinerja para pendidik dan tenaga pendidik untuk lebih disiplin lagi. Karena data absen yang telat hadir akan langsung terkirim ke nomor WhatsApp kepala sekolah. Teori umum. Internet of Things adalah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat konektivitas internet yang selalu aktif untuk fungsi seperti komunikasi dan kendali jarak jauh, termasuk objek dunia nyata. Dan face recognition atau pengenalan wajah merupakan salah satu ilmu yang berhubungan dengan computer vision, di mana komputer menganalisis citra wajah yang terdapat pada sebuah citra dan membandingkannya dengan data citra wajah yang telah disimpan sebelumnya di database untuk diidentifikasi citra wajah dan orang. OpenCV atau Open Source Computer Vision merupakan perpustakaan fitur pemrograman real-time atau pustaka yang digunakan untuk menangani gambar pada computer vision. Nah, OpenCV terutama digunakan untuk mengeksekusi semua gambar seperti membaca dan menulis gambar, lalu mendeteksi wajah dengan karakteristiknya, dan juga mendeteksi bentuk seperti lingkaran, persegi panjang, dan lain-lain pada gambar. Algoritma yang digunakan untuk pengenalan wajah yaitu adalah Cascade Classifier. Algoritma ini digunakan untuk proses pendeteksian wajah atau objek berupa citra digital. Algoritma ini menggabungkan 4 tahapan utama, yaitu yang pertama hard feature, lalu integral image, ada boost learning, dan Cascade Classifier. Proses jalannya sistem terbagi menjadi 2, yaitu ada tahapan pengambilan dan tahapan pengenalan. Pada tahap pengambilan, si webcam akan mengcapture wajah, lalu wajah yang di-capture akan diolah atau dideteksi untuk dipisahkan bagian wajah dengan bagian latar belakang, dan gambar akan di-crop sehingga menyisahkan area wajahnya saja. Berikutnya, file gambar yang berisi area wajah itu akan diubah menjadi grayscale atau hitam putih dan akan disimpan ke dalam database sebanyak 200 sampel wajah. Dan pada tahap pengenalan, si webcam akan menyala dan sama seperti pada tahap pengambilan, di mana wajah akan di-capture lagi dan dideteksi bagian mana yang memiliki wajah. Dan berikutnya akan diekstraksi dengan cara diubah menjadi grayscale dan akan dicocokkan ke database wajah. Setelah itu akan dilakukan proses identifikasi untuk mendapatkan nilai yang diharapkan. Ketika pengidentifikasian sudah selesai, maka keluarlah hasil dari pengenalan apakah wajah itu dikenali atau tidak. Cascade Classifier. Nah, proses pengambilan gambar wajah yang akan digunakan sebagai data latih yaitu dimulai dari wajah yang di-capture dan berikutnya akan diproses menggunakan metode HAR. Di mana yang tahap pertama ada training HAR, yaitu terdiri dari sampel positif dan negatif. Nah, tujuannya untuk memisahkan gambar wajah dengan latar. Berikutnya ada HAR feature. Nah, di sini tuh tugasnya untuk mengenali objek menggunakan fitur persegi, yaitu pencarian objek wajah dengan cara mencari fitur-fitur yang memiliki tingkat pembedaan yang tinggi. Contohnya seperti ini dia, ya. Persegi hitam dan putih. Berikutnya ada integral image, yaitu mengubah nilai pixel ke integral.
di mana nilai pixel yang didapatkan akan diubah menjadi integral untuk proses pengekstrasian yang lebih cepat. Nah, berikutnya di tahap keempat ada cascade classifier. Di sini hasil dari nilai integral dan nilai pixel akan diklasifikasi untuk menentukan apakah ada objek wajah atau tidak. Jika di tahap klasifikasi ini ditemukan wajah, maka dia akan masuk ke tahap kedua, yaitu di cascade kedua sampai terbentuknya hasil wajah. Dan objek yang bukan wajah itu akan ditampung ke dalam subwindow yang ditolak atau bukan wajah. Rangkaian perangkat keras. Di perangkat keras ini semua terhubung dengan Raspberry Pi 3B. Dimulai dari webcam, speaker, kipas, dan akan dimonitoring, akan di remote melalui laptop. Diagram blok. Di alat saya ini terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Di bagian input ada adaptor 5 volt dan webcam. Lalu ada bagian di prosesnya ada Raspberry 3B, datasheet, MySQL. Dan pada outputnya ada laptop, webcam, dan speaker. Semua terhubung pada jaringan yang sama atau hotspot yang sama. Dan berikutnya saya akan mendemokan alat dan aplikasi saya. Nah, sekarang saya akan mendemokan sistem absensi saya. Dimulai dari aplikasi websitenya. Di sini ada form login dan saya akan mengisikan terlebih dahulu form loginnya, Arif, dan passwordnya tidak. Setelah berhasil mengisikan form login, di sini kita bisa melihat di dashboard ini total pegawai yang telah terdaftar di sistem absensi ini, yaitu ada 4. Lalu berikutnya kita akan beralih ke daftar pegawai. Di sini kita bisa melihat siapa saja pegawai-pegawai yang sudah pernah didaftarkan, mulai dari statusnya yaitu pendidik dan juga tenaga pendidik. Dan kita juga bisa mengedit ataupun menghapus. Dan sini saya akan mempraktekkan terlebih dahulu untuk cara menambah pegawainya, yang dimulai dari from input pegawai. Di sini saya akan mengisikan NIP saya, yaitu 1804030129. Lalu kita isikan namanya Muhammad Arif Syarifuddin, dan statusnya adalah pendidik. Oke, lalu disimpan. Nah, di sini akan diarahkan langsung ke halaman daftar pegawai, dan pegawai yang baru kita tambahkan sudah berhasil. Dan berikutnya kita akan mendaftarkan wajah si pegawai ini di Raspberry. Karena di Raspberry-nya tidak ada LCD, jadi saya meremote-nya menggunakan aplikasi VNC Viewer seperti ini. Nah, aplikasi yang pertama kali saya jalankan adalah program Get and Train. Program ini fungsinya untuk mendaftarkan wajah baru. Dan langsung saja kita run. Oke, di sini diminta untuk masukkan ID wajah. Dan saya akan masukkan ID wajah saya, itu adalah 1. Dan enter. Nah, sambil menunggu webcam yang menyala, nah di sini webcamnya, oke. Nah, jendela webcamnya sudah terbuka, barulah si Raspberry ini mulai mengambil gambar wajah kita sebanyak 200 jepretan. Nah, kalau jendela webcamnya sudah mati, itu tandanya si Raspberry ini akan memproses hasil pengambilan gambar tadi. Wajah yang diambil itu sebanyak 200 gambar, lalu akan di training terlebih dahulu, dan nanti hasilnya akan disimpan ke dalam folder datasheet. Dan ini masih proses training, dan kita tunggu saja sampai berhasil. Oke, nah di sini statusnya wajah telah berhasil di training. Kalau sudah, langsung kita close saja. Dan berikutnya kita akan memasukkan NIP-nya supaya wajah yang kita daftarkan tadi dapat kita kenali.
Nah, berikutnya setelah menjalankan program get and train, selanjutnya kita akan menjalankan program face recognition.python. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan cari from NIP. Nah, di ID data ini sudah ada beberapa NIP yang pernah didaftarkan, dan ini promnya ini itu dimulai dari angka 0. Karena tadi saya masukkan ID-nya adalah 1, maka kita masuk di baris kedua. Nah, di sini akan saya masukkan NIP saya yang sesuai di website tadi. 18.0.40. Nah, di sini tuh harus hati-hati karena kalau misalkan NIP-nya beda, maka tidak akan muncul nama kita di website. Setelah itu kita simpan. Nah, berikutnya kita balik lagi ke website. Nah, pada settingan defaultnya jam masuk itu seharusnya dimulai dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Dan jam pulang itu dimulai dari jam 3 sore sampai maghrib. Namun karena saat video ini dibuat yaitu pukul 23, maka di sini saya setting lagi yaitu jam masuk, absen masuk itu dimulai dari pukul 23.15 sampai 23.40. Lalu waktu telatnya itu dimulai dari pukul 23.41 sampai 23.59. Seperti itu. Oke. Langsung saja di sini saya akan mulai absen. Kita balik lagi ke Raspberry tadi dan kita jalankan aja nih program face recognition.python. Kita run. Kita tunggu. Oke, langsung aja arahkan wajahnya ke kamera dan kita akan mulai absen. Oke, kalau sudah ada notifikasi suara absen berhasil, itu tandanya sudah berhasil. Dan bisa dilihat di jendela Windows ini, NIP saya benar ya, 129. Ini sama seperti yang di website. Nah, di sini saya akan coba untuk matikan dulu programnya. Dan berikutnya kita akan cek di website. Kita refresh dulu halaman home-nya. Dan ya, nama saya sudah masuk ke website ya. Ini saya masuk pukul 23. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya riwayat absen. Halaman riwayat absen. Di sini kita bisa melihat riwayat-riwayat absen yang pernah dilakukan. Cara melihatnya kita harus memfilter dulu nih. Kita pilih tanggal mana aja yang ingin kita pilih, yang ingin kita lihat. Nah, kita pilih aja nih, contohnya tanggal 14. Lalu berikutnya kita akan get data. Dan di tanggal 14 di sini kita bisa melihat siapa aja yang absen dan siapa aja yang enggak, gitu ya. Oke, kita balikan lagi. Nah, di sini ada satu fitur lagi, yaitu adalah absen manual. Absen manual ini fungsinya untuk ketika alatnya sedang rusak atau tidak aktif, dan si admin bisa melakukan absen pegawainya dengan manual ya. Nah, oke, langsung aja kita praktekkan. Di sini kita akan pilih nih siapa aja yang mau di absenin. Saya akan pilih si Amim Faisal, lalu kita pilih statusnya adalah sakit. Kita pilih lalu save. Dan ada pop-up di sini, sukses information, data berhasil disimpan. Ya, seperti itu. Nah, di sini si Amim Faisal statusnya akan sakit. Dan berikutnya kita akan tunggu dulu sampai waktu absen masuknya berakhir. Dan kita akan coba untuk ngetes jika pengabsenan dilakukan melewati batas jam masuk, apakah statusnya akan telat atau tidak. Kita tunggu sampai pukul 23:41 menit. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 23:41 menit. Dan kita akan tes absen di pukul sekarang ya. Sekarang ini apakah statusnya akan masuk atau telat. Oke. Kita akan jalankan dulu programnya.
Oke, jadi tadi proses absen sudah dilakukan oleh teman saya si Doni. Meskipun ada sedikit delay, tapi wajahnya berhasil terbaca. Oke, selanjutnya kita akan cek nih di halaman utama apakah dia sudah masuk. Dan ya, si Doni absen di jam telat ya, di jam yang seharusnya sudah tidak boleh absen. Dan dia statusnya adalah telat. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini saya akan mencoba untuk absenin yang lainnya juga ya, yang manual juga. Sini saya akan pilih Rizky Saputra. Saya akan ini seandainya alatnya rusak ya, jadi saya akan contohkan dia ini masuk di sini. Kita save. Oke, dia berhasil. Lalu saya akan pilih lagi si siapa ini? Muhammad Zikri. Di sini dia statusnya adalah cuti. Saya akan save. Nah, berikutnya nanti kita akan tunggu di pukul 00:20. Nanti akan ada notifikasi WhatsApp yang masuk, yaitu berupa nama-nama pegawai yang sakit, telat, dan cuti. Oke, kita akan tunggu lagi sampai pukul 12 ya. Nah, ini dia notif WhatsApp-nya sudah masuk di sini. Kita akan buka. Dan sini ada 3 pesan yang masuk ya. Nih, di hari ini yang telat adalah Doni Aditya. Nah, bener kan tadi si Doni absennya telat. Statusnya akan telat di sini. Lalu yang sakit si Amim Faisal dan yang cuti adalah Muhammad Zikri. Persis seperti yang ada di sini nih, di riwayat absensi. Yang sakit ada si Amim Faisal, lalu yang telat ada si Doni Aditya Maulana, dan yang cuti adalah si Muhammad Zikri Septiandi. Oke, sama seperti yang ada di pesan WhatsApp, seperti ini dia. Oke, mungkin cukup sekian demo aplikasi absensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.